Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky. Dan di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai managing files, teman-teman. Nah, di pembelajaran kali ini cukup banyak materinya, teman-teman. Yang pertama, kita akan belajar mengenai struktur direktori pada Linux. Kemudian kita akan belajar navigasi path. Kemudian kita akan belajar absolute versus relative path, kemudian spesial karakter, kemudian kita akan belajar membuat file dengan touch, kemudian kita akan belajar perintah ls advance, kemudian kita akan belajar membuat direktori dengan mkdir, kemudian kita akan belajar perintah cp, mv, dan rm ya teman-teman. Nah, oke. Sini kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux ya teman-teman. Oke, nah untuk struktur direktori pada Linux, nah di sini teman-teman bisa lihat, nah untuk tanda slash ini yaitu dalam Linux yaitu root ya teman-teman, yang dimana root itu adalah hak akses paling tinggi ya teman-teman dibanding yang di bawah-bawah ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk root itu hak akses paling tinggi ya teman-teman. Nah, teman-teman gak usah bingung dulu untuk nama-nama ini, nama bin, sbin, kemudian temporer, lib, var. Nah, untuk basic teman-teman cukup mengetahui home sama user ya teman-teman. Nah, untuk user yaitu sama seperti program files ya teman-teman, itu isinya semua data isinya di user ya teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk home itu kemarin kan kita sudah buat itu yang madgi ya teman-teman, yang satu itu. Kalau saya klik home nanti munculnya yang madgi ya teman-teman. Oke, di sini kita coba buka. Dari sini saya sudah login teman-teman. Oke, di sini ke paste, kemudian kita cari ke files ya teman-teman. Oke. Nah, oke, udah ke files. Nah, kenapa beda sih seperti yang tadi? Nah, untuk ke root teman-teman di sini bisa ke outer location, kemudian di sini ada Debian GNU Linux ya teman-teman. Kayak yang ini klik aja. Nah, di sini sama ya teman-teman seperti yang tadi. Oke, nah di sini banyak ya teman-teman untuk folder-foldernya. Nah, di sini ada bin, boot, tab, etc. Kemudian kalau kita klik home, nah otomatis munculnya yaitu madgi ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman juga bisa di sini bisa langsung mode variant teman-teman. Caranya ada klik 3 di sini, kemudian ke properties. Nah, berhubung saya belum ke folder mana-mana teman-teman, jadi di sini saya coba ke folder home, kemudian di sini ada properties. Nah, jadi saya ada di parent folder root ya teman-teman. Nah, oke. Nah, berbeda kalau kita klik ke home, kemudian di sini kita coba properties. Nah, di sini parentnya otomatis root / home, jadi saya berada di home directory ya teman-teman. Nah, mungkin ini untuk yang struktur directory path ya teman-teman. Struktur directory pada Linux ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai navigasi path ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk navigasi path, nah di sini kita akan belajar perintah dasarnya dulu ya teman-teman untuk navigasi path. Nah, untuk cd ini yaitu untuk masuk ke dalam directory teman-teman. Semisal teman-teman ingin masuk ke directory home, itu bisa memakai cd ya teman-teman.
misal cd/home. Nah, otomatis teman-teman udah masuk ke directory home ya teman-teman. Nah, untuk pwd, yaitu untuk mengecek keberadaan kita yaitu berada di folder mana ya teman-teman. Nah, itu bisa menggunakan pwd ya teman-teman. Nah, untuk ls itu untuk menampilkan isi dari directory ya teman-teman. Semisal teman-teman masuk ke dalam directory home, kemudian teman-teman ketikkan ls, nah otomatis isi dari directory home itu akan kelihatan ya teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman. Sini kita coba contohkan. Oke, kita masuk ke dalam hunian kita. Oke, nah kalau di file teman-teman, kalau mau masuk ke ke root, teman-teman bisa ke misalnya ke home, teman-teman tinggal klik-klik aja. Nah, berbeda dengan CLI ya teman-teman. Sini kita coba buka terminalnya. Coba buka terminal. Oke. Nah, kalau di files ya untuk ke root, teman-teman tinggal klik ini kemudian ke sini ya teman-teman. Oke. Nah, untuk di terminal ini teman-teman harus ketikkan dulu kemudian masukkan passwordnya. Nah, ini kita sudah di dalam directory root ya teman-teman, atau kita berada di mode root ya teman-teman. Nah, oke. Nah, kita coba masuk ke dalam directory home ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke dalam directory kita menggunakan perintah cd kemudian slash masuk ke home ya teman-teman. Oke. Nah, untuk melihatnya teman-teman tinggal ketikkan ls ya teman-teman. Tinggal untuk melihat sekarang kita berada di folder mana, teman-teman di sini bisa ketikkan pwd kemudian enter. Nah, di sini kita berada di directory home ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba ls. Di sini terdapat marquee ya teman-teman. Coba lihat di sini. Sini kita ke home dan ternyata ada marquee ya teman-teman di sini. Oke. Kemudian teman-teman bisa juga saya coba masuk ke dalam rootnya teman-teman, ke dalam root aslinya. Kita jadikan cd kemudian slash ini. Oke, dari sini saya berada di rootnya teman-teman. Oke, nah di root itu terdapat banyak folder ya teman-teman. Nah, seperti bin, boot, tab, etc. Kita coba ls. Nah, ternyata benar ya teman-teman. Di sini terdapat bin, boot, etc, dep. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba pwd untuk mengecek ke dimana kita sekarang atau berada di folder mana ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita berada di folder root ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini untuk yang navigasi path ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai absolute versus relative path ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk absolute versus relative path. Nah, di sini untuk absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawali memakai slash ya teman-teman. Nah, berbeda dengan relative path yaitu tidak memakai atau tidak diawali dengan tanda slash ya teman-teman. Nah, di sini semisal kita berada di directory home ingin ke folder bin ya teman-teman, itu kalau memakai absolute path itu kita bisa lompat ya teman-teman dari directory home ke bin itu memakai
absolute path ya teman-teman. Nah, berbeda dengan relative path. Nah, untuk relative path teman-teman harus berada di user ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa tidak menggunakan slash ya teman-teman. Nah, untuk yang absolute path itu harus menggunakan slash ya teman-teman, karena yang bin ini terhalang oleh user ya teman-teman. Nah, kalau yang relative path itu di user kemudian bisa ya teman-teman ke folder bin langsung. Oke, kita contohkan. Nah, di sini kita coba buka untuk Debian kita. Nah, di sini kita saya exit dulu ya teman-teman. Exit dulu. Oke, kemudian saya clear. Oke. Nah, di sini untuk yang di files ini terdapat perbedaan teman dengan yang CLI. Nah, kalau untuk yang CLI kita ke menurut. Oke. Nah, di sini saya akan mencontohkan ke absolute path dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke menu etc, kemudian kita ke Apache 2 ya teman-teman, masuk ke sini ya teman-teman. Oke, di sini saya masuk dulu, kita masuk dulu ke dalam root ya teman-teman. Oke, nah sini sudah. Saya akan coba langsung cd /etc /apache 2 ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang saya berada di direktori Apache 2 ya teman-teman. Nah, ini untuk yang absolute path. Nah, oke. Nah, kita coba yang tidak memakai slash ya teman-teman. Kita coba cd kemudian Apache 2, apakah bisa? Dan di sana dan ternyata tidak bisa ya teman-teman. Oke, nah caranya teman-teman, ini yang relative path teman-teman bisa menggunakan teman-teman tinggal cd kemudian ke etc dulu ya teman-teman. Oke, kita exit dulu. Jadi exit, kita coba exit, kita clear dulu, kita masuk lagi. Oke, nah di sini saya coba kemudian etc. Kita coba cd /etc. Oke, kita coba cd terus Apache 2. Nah, oke, ternyata kita sudah bisa teman-teman. Untuk yang relative path itu kita pertamanya harus cd kemudian masuk ke dalam direktori etc nya dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam direktori Apache 2 ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba ls untuk mengecek di mana ya teman-teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk yang navigasi untuk yang absolute versus relative path ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai spesial karakter ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang spesial karakter ini kita akan membahas karakter spesialis yang ada di dalam Debian ya teman-teman. Nah, yang seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba dulu, kemudian nah ini coba besarkan. Oke,
Di sini saya coba exit dulu, kemudian saya clear. Oke. Nah, di sini yang pertama terdapat lambang itu ini ya teman-teman. Terdapat lambang ini. Nah, ini dimana itu kita berada di home directory ya teman-teman, untuk lambang yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba masuk ke dalam root ya teman-teman. Nah, ini yang kedua itu terdapat lambang dolar ya teman-teman. Nah, untuk dolar sendiri itu lambang dimana hak akses di user ya teman-teman, hak akses user. Oke, coba masuk, kemudian password. Nah, oke, yang ketiga itu terdapat tanda pagar ya teman-teman. Nah, untuk tanda pagar ini itu hak akses di root ya teman-teman. Nah, untuk yang ini. Nah, kemudian ada juga titik ya teman-teman. Nah, untuk titik itu melambangkan dimana file kita sekarang ya teman-teman. Nah, contohnya di sini saya coba masuk ke cd/home. Oke, ketika saya ketikkan ls kemudian titik, nah di sini otomatis akan menunjukkan dimana apa isi dari directory home ya teman-teman. Di sini terdapat ada user mati ya teman-teman, yaitu nama saya sendiri. Nah, oke. Isi file lah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian itu ada juga yang titik 2 seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang titik 2 yaitu parent directory ya teman-teman. Oke, semisal kita masuk ke, saya coba masuk ke cd slash, oke, masuk ke root, kemudian kita coba masuk ke cd etc teman-teman. Oke, nah kemudian kita masuk ke apache 2. Oke, kita coba cd apache 2 ya teman-teman. Saya lupa ya teman-teman. Oke, nah kalau kita ls kemudian titik 2, nah di sini otomatis kita akan masuk ke directory etc ya teman-teman, akan kembali lagi ke directory yang etc teman-teman. Kita coba enter. Nah, dari sini yang etc ini terdapat banyak sekali ya teman-teman untuk filenya. Oke, kita clear aja. Kita clear. Coba clear. Oke, kemudian saya exit lagi. Exit. Oke. Kemudian saya masuk lagi ke directory root ya teman-teman. Oke. Kemudian kita coba lagi ke cd slash etc. Oke, nah kemudian kalau kita ls kemudian titik 2, nah itu akan menampilkan isi file dari etc sendiri ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk spesial karakter. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat file dengan touch ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk membuat file dengan touch, nah di sini dengan perintah touch,
Nah, di sini teman-teman langsung aja buka terminal ya teman-teman, CLI. Kemudian saya juga ini membuka files ya teman-teman. Nah, di sini saya coba ls dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya tadi udah membuat dua file, yaitu halo.txt dan siapa.txt ya teman-teman. Saya coba yang siapa, saya move dulu, move trace, dan otomatis sini juga akan ada ya teman-teman. Nah, oke, untuk membuatnya teman-teman tinggal masukkan perintah touch, kemudian namanya mau apa ya teman, bebas, misalnya marki saya .txt ya teman-teman. Oke, nah di sini otomatis akan ada ya teman-teman untuk foldernya. Oke, nah berbeda dengan teman-teman kalau mau membuat file di dalam file ya teman-teman, itu dengan caranya dengan sini teman-teman tinggal touch, kemudian masuk ke dokumen, kemudian slash, kemudian namanya mau apa, misal halo, kemudian .txt ya teman-teman, kemudian enter. Nah, otomatis di dalam dokumen ini bakalan ada yang barusan kita buat ya teman-teman. File yang kita buat ini ada halo.txt ya teman-teman. Oke, saya mau refresh dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk membuat file dengan perintah touch ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perintah ls advance ya teman-teman. Nah, untuk perintah ls advance di sini saya buka dulu untuk eventnya. Nah, kemudian ini yang barusan saya buat ya teman-teman, kita saya clear dulu dan enter. Oke. Nah, di sini untuk ls biasa itu hanya menampilkan berbagai file ya teman-teman. Nah, untuk ls advance itu ada tambahan update-nya lagi ya teman-teman. Nah, semisal ini kan kita berada di home directory user ya teman-teman. Oke, saya klik. Oke, nah di sini untuk perintahnya teman-teman bisa ls kemudian min a ya teman-teman. Oke, nah untuk yang min a ini yaitu untuk melihat file hidden atau file yang tersembunyi ya teman-teman. Nah, untuk file yang tersembunyi itu diawali dengan titik ya teman-teman. Nah, itu untuk ls min a ya teman-teman. Nah, ada lagi yaitu untuk ls min l ya teman-teman. Nah, untuk yang ls min l itu menampilkan semua yang tersembunyi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa ingat-ingat ya teman-teman. Untuk yang menggunakan titik yaitu seperti ini, config kemudian titik di awalnya itu yaitu folder hidden ya teman-teman, atau folder tersembunyi. Nah, untuk yang user ini, untuk marki user ini nanti dulu. Nah, teman-teman yang ini dulu aja ya teman-teman. Nah, untuk yang tanggal 14 file dokumen yaitu yang barusan saya buka ya teman-teman. Nah, untuk yang lainnya saya belum buka ya teman-teman. Nah, ini kan tanggal 12 kemudian jam
setengah 4 lebih 5 ya teman-teman. Nah ini sama sebenarnya ke atas. Nah berhubung saya tadi menggunakan atau masuk ke dalam file directory dokumen, otomatis ininya berubah ya teman-teman. Nah teman-teman bisa juga dengan komen digabungkan ya teman-teman dengan LA. Nah seperti ini, yaitu menggabungkan semua hidden directory-nya ya teman-teman. Nah seperti yang ini teman-teman ingatkan lagi ya teman-teman, untuk yang awalnya titik itu file dengan hidden ya teman-teman, atau file tersembunyi. Nah oke. Mungkin ini untuk yang perintah ls advance ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan belajar membuat directory dengan mkdir ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk membuat directory dengan mkdir itu kan kita tadi udah membuat file dengan touch, yaitu sedikit berbeda teman-teman dengan mkdir ya teman-teman. Saya coba contohkan di sini. Saya coba masuk dulu. Oke, ini saya clear dulu. Oke, dan kita forward. Nah dimana di sana saya sedang berada di home saya teman-teman, berada di directory home. Teman-teman untuk membuat file dengan mkdir di sini, contoh saya mkdir, kemudian saya akan membuat foldernya yaitu monkey aja teman-teman, monkey aja ya teman-teman. Oke, kemudian enter ya teman-teman. Oke, di sini tidak ada error. Oke, kita coba lihat di sini. Nah di sini ada teman-teman, kita coba ke ls. Nah di sini untuk yang directory monkey aja itu udah ada teman-teman. Nah itu untuk membuat file dengan mkdir teman-teman. Teman-teman bisa juga kalau teman-teman mau buat semisal saya coba lihat dulu. Kalau teman-teman misalnya mau buat file di dalam file ya gitu teman-teman, misal teman-teman mau seperti mod, kemudian ada mod 1, kemudian di dalam mod 1 ada folder lagi mod 2, kemudian mod 3 ya teman-teman. Nah itu bisa ya teman-teman. Nah caranya teman-teman di sini mkdir dulu, mkdir, kemudian mod 1, kemudian enter, kemudian teman-teman tinggal tanda panah ke atas, kemudian slash mod 2, kemudian enter. Oke, nah di sini lagi kemudian slash dan mod 3. Oke, kita coba ls. Nah di sini udah ada mod 1 ya teman-teman. Kita coba masuk ke dalam mod 1, cd, kemudian mod 1. Oke, sini saya sudah, kemudian kita ls. Dari sini ada mod 2. Oke, kita coba ke mod 2. Coba ke cd mod 2, mod 1. Kita coba ls, ada mod 2. Kita coba masuk ke cd slash mod 2. Gimana ya, cd mod 2.
Oke, bisa. Kemudian teman-teman di sini ls lagi dan ternyata ada man3 teman-teman. Cd lagi, kemudian man3. Oke, dari sini coba ls lagi. Di sini otomatis sudah tidak ada teman-teman. Nah, itu untuk membuat file di dalam file lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman dari sini juga bisa bedain mana. Saya coba exit dulu. Exit, oke. Sorry, aktivitas. Dan kita coba terminal. Oke. Dari sini teman-teman bisa membedakan mana file directory dengan yang bukan ya teman-teman. Caranya teman-teman tinggal ls kemudian min l ya teman-teman. Nah, kalau yang depannya drw xr itu berarti file directory ya teman-teman. Nah, untuk yang depannya tidak ada d atau disebut directory, kemungkinan itu bukan file directory ya teman-teman, seperti yang halo.txt. Nah, mungkin ini untuk yang membuat directory dengan mkdir ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perintah cp ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk perintah cp di sini yaitu saya clear dulu. Dan untuk perintah cp yaitu copy ya teman-teman, yang dimana kalau kita mengcopy dari file itu teman-teman cukup di blok, kemudian di kanan, kemudian copy, kemudian tempelkan di mana aja teman-teman. Nah, berbeda dengan yang di CLI itu bisa menggunakan perintah cp ya teman-teman. Nah, semisal saya tadi sudah membuat 3 file ya teman-teman di dokumen. Nah, halo 1, 2, dan 3 teman-teman. Oke, kita coba pindahkan dari, kita coba hapus dulu yang halo 2 teman-teman. Halo 2. Oke, sini untuk misalnya teman-teman tinggal copy, kemudian masuk ke dokumen, kemudian halo 2, kemudian .txt, kemudian tujuannya dikopikannya mau kemana. Misal saya ke home directory ya teman-teman, home, kemudian slash lagi nama usernya dan enter ya teman-teman. Nah, otomatis yang halo 2 itu akan langsung ke copy di home directory ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau langsung mengkopikan halo 1 sampai 3 itu bisa ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal cp kemudian halo 1.txt, kemudian halo 2 halo 2.txt, kemudian halo 3.txt ya teman-teman. Halo 1, halo 2, dan halo 3.txt, kemudian tujuannya mau kemana teman-teman. Semisal saya ke desktop ya teman-teman, kemudian saya enter. Oke, kemudian halo 1, halo 3 txt not source file or directory. Oke, kita coba lihat di home, kemudian ke desktop. Ternyata hanya bisa halo 2 teman-teman. Sebenarnya ini bisa teman-teman langsung 3. Nah, itu caranya untuk yang langsung 3 teman-teman. Nah,
berbeda caranya kalau teman-teman mau mengkopikan direktori ya teman-teman. Nah, di dalam mat ini kan ada mat 2, kemudian di dalam mat 2 ada mat 3 ya teman-teman. Kita coba kopikan copy, kemudian kita masuk ke mat 1 dan kita kopikan yang mat 2 ya teman-teman. Oke, kemudian tujuannya mau kemana, saya coba ke home mati ya teman-teman. Oke, sorry ya teman-teman. Nah, untuk mengkopikan file yang mengkopikan direktori ya teman-teman, perintahnya cp min r, kemudian ini ada mat 1, kemudian kita copy yang mat 2 ke dalam public ya teman-teman, ke dalam home/home/mati ya teman-teman. Kita coba apakah bisa. Oke, tidak ada error. Oke, nah yang mat 2 di sini ada ya teman-teman, di home directory ya teman-teman. Nah, untuk cara mengkopikan yang biasa, yang dokumen, teman-teman tinggal copy, kemudian hello.txt, kemudian tujuannya diarahkan mau kemana ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang copy directory, teman-teman perintahnya cp copy, kemudian min r, kemudian mau copy yang mana. Barusan kan yang mat 2 saya kemudian di kemanakan ya teman-teman, saya ke home directory ya teman-teman, pengkopiannya. Nah, oke, itu yang perintah copy ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perintah mp ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk perintah mp di sini, mp bisa digunakan untuk merename directory atau file ya teman-teman. Nah, mp juga bisa digunakan untuk memindahkan file ya teman-teman. Jadi perintah mp ini bisa untuk merename directory atau file dan bisa juga untuk memindahkan file ya teman-teman. Nah, di sini contohnya saya buka untuk saja, kemudian ini yang barusan ya teman-teman, saya clear dulu. Oke, nah di sini kan ada terdapat halo, kemudian madki.txt, kemudian halo.txt. Nah, saya coba merename yang madki.txt ya teman-teman. Kita coba perintah mp, kemudian madki.txt, kemudian namanya kita ganti jadi coba somat.txt ya teman. Kita coba tidak ada error, kemudian kita cek ls. Nah, otomatis ini berubah ya teman-teman, yang tadinya madki itu berubah jadi somat ya teman-teman. Kita coba sekali lagi, kita coba merename yang halo.txt ya teman-teman. Oke, kita mp, kemudian halo.txt kita ubah jadi halo4.txt ya teman-teman. Oke, kita coba ls lagi. Oke, nah di sini yang tadinya ls sekarang berubah jadi
halo4.txt ya teman-teman. Oke, di sini di dalam dokumen saya akan coba memindahkan yang halo1 yang halo3 aja teman-teman, halo3.txt ke dalam home directory ya teman-teman. Kita coba happy, kemudian kita coba documents, kemudian halo3.txt kita coba alihkan ke home directory ya teman-teman. Oke, ini bisa teman-teman. Oke, kita coba ls. Nah, otomatis yang halo3 itu berpindah ya teman-teman. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini otomatis yang hanya tersisa halo1 dan halo2 ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi perintah mp itu bisa rename sekaligus bisa memindahkan file juga ya teman-teman. Nah, oke, kemudian ini yang perintah mp. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah rm ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk perintah rm yaitu remove comment ya teman-teman. Nah, rm itu digunakan untuk menghapus file ya teman-teman. Nah, rm juga untuk bisa untuk menghapus direktori, yaitu dengan menggunakan perintah rmdir ya teman-teman. Oke, kita contohkan. Oke, nah ini yang barusan teman, saya coba clear dulu. Coba clear. Oke, kita ls. Nah, di sini kan ada halo2 sampai halo4 ya teman. Oke, kita coba hapus yang halo2 dulu ya teman-teman. Kita rm, kemudian halo2.txt kita hapus ya teman-teman. Oke, kita coba ls lagi. Nah, otomatis yang rm2 itu sudah terhapus ya teman-teman, atau sudah tidak ada. Oke, nah teman-teman juga bisa menggunakan perintah bintang ya teman-teman. Bintang, nah seperti ini ya teman-teman. Caranya teman-teman rm yaitu untuk menghapus, kita hapus halo3 dan halo4 ya teman-teman. Kita rm, kemudian ketikkan halo, kemudian bintang, kemudian .txt ya teman-teman. Kita coba enter. Oke, tidak ada. Kemudian kita coba ls. Nah, otomatis yang file yang 3 sampai 4 itu udah tidak ada ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk menghapus yang direktori yang monkey aja ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman ini rmdir, kemudian kita yang monkey aja, kemudian kita hapus ya teman-teman. Kita coba ls. Nah, di sini yang monkey aja itu udah terhapus ya teman-teman. Di sininya sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk menghapus yang monkey ya teman-teman. Kita coba mod1 teman-teman, rm dir, kemudian mod1 ya teman-teman. Kita coba di sini ternyata file out to remove mod1 ya teman, directory not empty, atau direktorinya tidak kosong ya teman-teman. Oke, nah di sini kan di dalam mod1 ada mod2 dan di dalam mod2 ada mod3 ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal rmdir, kemudian mod1 slash mod2 slash mod3 ya teman-teman. Oke, kemudian kita hapus yang mod3 nya dulu ya teman-teman. Oke, kita enter.
Oke. Nah, selanjutnya kita coba lihat apakah masih ada mad 3 di dalam mad 2. Oh, dan ternyata udah tidak ada ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Kemudian yang mad 2 kita hapus ya teman-teman. Oke, kita enter. Oke, kita coba lihat. Ternyata di mad 1 udah tidak ada mad 2 ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya sekarang kita sudah bisa menghapus yang mad 1 ya teman-teman. Oke, kita render mad 1 ya teman-teman. Oke, kita coba enter. Oke, kemudian kita coba ls. Nah, otomatis yang mad 1 itu sudah kehapus ya teman-teman. Nah, kita coba di sini. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman, atau sudah terhapus. Nah, oke. Mungkin segini dulu untuk video atau pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada yang salah ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.